beriman dan bertakwa, hamba-hamba yang mendapatkan nilai hidayah dan taufiknya, kita dihantarkannya kembali, ditempatkannya kembali di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan pula kita selalu berniat, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum fid darain amin. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan sebutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala akan sebutan yang banyak, mudah-mudahan kamu mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Di antara fadilah fadilah zikir atau mengingat Allah atau menyebut Allah Subhanahu wa taala, itu kita dijanjikan Allah Ta'ala mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, terdapat di dalam kitab Al-Minhahus Saniyah yang dikarang oleh Imam Abdullah Fa'sya'rani. Ya ibna Adam, innaka idza dzakartani syakartani. Wahai manusia, kata Allah, apabila kamu ingat kepadaku, kamu itu telah bersyukur kepadaku. Jadi makna kita disuruh memperbanyak mengingat Allah itu sebenarnya Allah ingin menjadikan kita ini sebagai qalban syakiran, sebagai manusia yang memiliki hati yang bersyukur. Nah, orang yang banyak bersyukur maka akan ditambah Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Nah, kalau kita simpulkan, orang yang ingin ditambah nikmatnya adalah orang yang banyak berzikir. Itu kesimpulannya atau natijahnya. Karena kebanyakan kita ini lalai. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya syaitan itu yajri bidami. Syaitan itu, kata Rasulullah, itu berjalan mengalir di dalam darah manusia. Nah, sedangkan kita sudah tahu bahwasanya darah inilah sebagai bahan bakarnya untuk bergeraknya manusia. Bergeraknya anggota tubuh kita itu melalui darah. Kalau darah berhenti, tidak bisa bergerak. Nah, Allah Ta'ala ingin memberikan ujian kepada kita melalui syaitan itu mengalir atau berjalan melalui darah kita. Tidak bisa kita menghilangkan yang namanya setan di dalam darah kita terkecuali kita banyak berzikir. Karena di saat darah itu mengalir ke tangan kita, kita bawa berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan setan yang ada di dalam tangan kita. Nah, begitu pula seluruh anggota tubuh kita. Jadi pemahamannya inilah, kalau darah itu berasal daripada makanan, ialah saripati makanan, berarti yang sangat-sangat diperhatikan itu adalah makanan. Jadi awal-awal pertama yang perlu kita ingat ialah, kenapa aku ini banyak berpikiran yang macam-macam, banyak
tingkah laku kita yang aneh-aneh, yang di luar daripada sunnah Rasulullah, itu dikarenakan darah yang mengalir di tubuh kita itu lebih banyaklah dihinggapi oleh yang namanya setan. Kenapa sampai setan bisa masuk di dalam darah kita? Dikarenakan darah kita tadi itu berasal daripada saripati makanan yang di sana tidak diletakkan zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu aja masalahnya. Berarti masalahnya masalah makanan dan minuman. Di dalam kitab Jam'ul Jawami yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ini Rasulullah yang mengajarkan kepada kita nih di antara sunnah yang banyak tidak diperhatikan oleh manusia. Innal lisyaitani kuhlan wa lu'uqan wa nusyuqan. Sesungguhnya kata Rasulullah, setan itu memiliki ada 3 hal. Yang pertama kuhlan, celak mata. Nah, sebagaimana kita disunahkan bercelak mata di saat hendak tidur, lah itu gunanya untuk mempertajam mata. Maka setan pun punya celak mata. Innal lisyaitani kuhlan. Sesungguhnya setan itu mempunyai celak mata. Walu'uqan, memiliki yang namanya sendok. Ada sendoknya juga. Coba. Wa nusyuqan, dan memiliki yang namanya sedotan. Jadi lengkap. Ini 3 benda ini yang selalu dibawa setan, Mbak, untuk menggoda manusia. Jadi manusia yang banyak berzikir lah, makannya sudah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Jadi makanan tadi itu menjadi saripati makanan, menjadi darah, tidak bisa dimasuki iblis. Tapi apakah sampai di situ iblis tadi berhenti? Tidak. Iblis memiliki benda kata Rasulullah 3. Yang pertama kuhlan, celak mata. Walu'uqan, sendok. Wa nusyuqan, sedotan. Nah, betul-betul berperang kita nih, betul-betul berperang sudah. Amma kuhlan fa idza kallal insana min kuhlihi namat ainahu. Apabila setan itu kata Rasulullah mencelak matai manusia, dicelak matanya. Nah, kapan setan itu bisa mencelak matai kita? Di saat kita tidak banyak berzikir, datang setan. Namat ainahu anidzikri, maka mata manusia tadi itu kata Rasulullah akan tertidur anidzikri, meninggalkan daripada berzikir. Jadi bila sudah menguap, wah ngantuk, langsung tertidur, maka matanya tadi itu sudah dicelak matai oleh setan. Makanya kita kan bangun guring, anak-anak bahkan kita sendirilah bila bangun tidur itu aja seperti kelilipan. Padahal itu pertanda bahwasanya lah itu mata kita sudah dimasuki yang namanya celak mata setan. Coba kita lihatlah anak-anak bila bangun tidur tuh musut mata. Nggak tahu dalam kesehatan tuh apakah sebabnya tuh apalah. Ada ilmunya kah di dalam kesehatan? Kenapa setiap kita bangun tidur, bahkan sampai anak-anak kita pun bila bangun tidur musut ke mata. Seperti kelilipan, padahal mata 8 jam tidur tuh. Binatang tidak bisa masuk karena sudah dijanjikan Rasulullah SAW, mata kita, mulut kita, telinga kita itu ada yang namanya malaikat penjaga. 8 di depan, 4 di samping. Itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita di saat kita tidur itu sudah dijaga oleh malaikat. Kok kenapa? Nah, itu lagi pertanyaan, kok kenapa?
mata kita seperti kelilipan, padahal tidur kita yang namanya mata tidur itu tertutup. Kok kenapa seperti ada kelilipan? Nah, ternyata di sana hikmahnya di dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan manusia itu apabila sudah tidur lah cepat mengantuk, itu matanya sudah dicelak matai oleh setan. Makanya seperti kelilipan kita itulah bangun tidur kelilipan, padahal mata sudah tertutup rapat di saat tidur. Wa idzal la'aqahu min lu'uqihi dari balisanhu bisyarri. Nah, apabila setan itu memasukkan sendoknya ke mulut manusia dari balisanuhu bisyarri, lidahnya ini sangat mudah mengatakan sesuatu yang jelek. Makanya inilah kita di saat dihinakan orang, ini boleh jadi pelajaran tauhid bagi kita. Di saat dihinakan orang, dicelakan orang, diomeli orang, kenapa disuruh Rasulullah SAW kita berdiam? Jangan sampai mulut kita terbuka, karena setan sudah siap dengan sendoknya. Bila sendoknya dimasukkan ke mulut kita dari balisanuhu bisyarri, lidahnya tadi akan mudah mengatakan sesuatu yang tidak bagus. Ini orang ngobrol dengan kita inilah, kata-katanya pedas. Bila kita terbuka aja sedikit mulut kita, dimasukkan setan sendok. Dipaksa setan supaya terbuka, supaya kita ini menjawab daripada omelan orang, supaya diri kita ini menjawab daripada caci makian orang. Kalau mulut kita berdiam, itu sangat sulit lidah kita akan mengatakan sesuatu. Tidak mungkin orang itu bisa berbicara melalui mulut tertutup, kan gitulah. Makanya adalah ya, oh gitu ya. Nah, bila sudah diomeli orang, kalimat keluar, berarti mulut terbuka. Mulut terbuka, siap-siap lidah tadi itu dimasukkan setan dengan sendok. Nah, itulah maknanya kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita di saat kita mendapatkan cercaan atau maki-maki orang, dimarahi orang, berdiam, kata Rasulullah. Arti berdiam di sini lah mulut kita ditutup, karena setan ada sendok di tangannya. Dia terbuka, dimasukkannya sendok, buka. Lalu lidah kita ini di saat kita bisa menahan supaya lidah kita tidak mengatakan sesuatu yang jelek, tidak menjawab caci makian orang, tidak mengeluhkan apa yang dihinakan kepada diri kita, itu lidah kita cepat sekali menjawab karena mulut kita sudah terbuka. Makanya tahan, kata Rasulullah. Jadi wa idza laqahu min luquhi dari balisanuhu bisyarri, apabila sudah syaitan itu, kata Rasulullah, memasukkan sendoknya ke mulut manusia dari balisanuhu bisyarri, maka mudah sekali lidah ini mengatakan sesuatu yang jelek. Nah, tahu sudah alat dapurnya aja. Pekakasnya setan tuh kelenteng bebunya sendok sama dua sudah lah. Wa amman nusuzahu, adapun sedotan itu, kata Rasulullah. Nah, ini sedotan. Nusuk itu asal mulanya pada kalimat menghirup udara. Itu nusuk. Nasyaqqa itu artinya menghirup udara melalui hidung. Sedotan melalui hidung kita. Wa amma nusuquhu fal ghadabu, adapunlah sedotan daripada setan lah yang dimasukkan ke kita,
Al-ghadabu yaitu kita timbul marah. Jadi sedotannya melalui hidung, Pak. Nah, melalui hidung. Jadi apa tadi? Ada 3 panca indera kita yang sudah dipersiapkan oleh setan. Lah, yang pertama mata, dengan celak mata. Yang kedua mulut kita, itu sudah ada alatnya setan, yaitu sendoknya. Bila kita mendengar sesuatu yang tidak enak, melihat sesuatu yang tidak enak, mulut kita terbuka, maka siap-siap lidah kita ini mengatakan sesuatu yang tidak bagus. Kita melihat nih lah, melihat orang ngebut,